Culturally responsive teaching, juga dikenal dengan pengajaran responsif budaya, adalah pendekatan pembelajaran yang secara sadar dan disengaja menghubungkan latar belakang budaya siswa dengan materi pembelajaran, di mana peserta didik akan diajak untuk melihat relevansi budaya mereka dengan lingkungan hidup mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk yang pertama mengakui dan menghargai perbedaan budaya siswa, yang kedua membuat siswa merasa dihargai dan terlibat dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Penerapan CRT ini dalam proses pembelajaran di sekolah tentunya harus disesuaikan dengan konteks lokal. CRT dinilai mampu meningkatkan relevansi dan keterhubungan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik yang membantu mereka memahami dan menerapkan pengetahuan dengan lebih baik. Namun, efektivitasnya dapat bervariasi bergantung pada kategori nilai peserta didik dan penerapan pendekatan di kelas. Pendekatan CRT ini memiliki hubungan yang erat dengan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Pendekatan CRT dapat menimbulkan lingkungan belajar yang inklusif, kontekstual, dan berpihak pada peserta didik. Pendekatan CRT digunakan karena guru menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada akademik saja, tetapi identitas suatu budaya juga perlu untuk dipertahankan. Kondisi lingkungan kelas yang aman dan nyaman memberikan rasa diterima, dihargai, dan dimengerti bagi peserta didik, terutama ketika latar belakang budaya mereka diakui dan dirangkul dalam proses pembelajaran. Sementara itu, CRT menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman budaya sebagai aset, bukan hambatan, sehingga peserta didik bisa merasa lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dengan menciptakan suasana yang inklusif, guru dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan, gaya belajar, dan pengalaman peserta didik berdasarkan konteks budaya mereka. Hubungan keduanya menunjukkan bahwasanya penerapan CRT sangat bergantung pada lingkungan kelas yang mendukung, karena peserta didik hanya akan merasa bebas untuk mengekspresikan diri dan berpartisipasi secara aktif jika suasana kelas mencerminkan rasa hormat, kesetaraan, dan keamanan emosional. Selanjutnya, pendekatan CRT juga memiliki hubungan yang erat dengan terciptanya lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Lingkungan belajar yang berpusat kepada peserta didik menempatkan mereka sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, bukan sekedar objek penerima informasi. Dalam konteks CRT, guru merancang pembelajaran dengan melibatkan budaya, nilai, dan perspektif peserta didik sebagai bagian dari materi ajar. Pendekatan CRT mendorong peserta didik untuk merasa relevansi antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan mereka sehari-hari, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Pendekatan CRT juga memperkuat hubungan antara guru dan peserta didik. Guru yang responsif terhadap budaya cenderung lebih peka terhadap kebutuhan emosional, sosial, dan akademik peserta didik, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan yang lebih personal. Dengan demikian, lingkungan kelas yang berpusat pada peserta didik akan terbangun secara alami, karena peserta didik merasa didengar, dimengerti, dan dihormati dalam segala aspek pembelajaran. Hubungan ini pada akhirnya menciptakan suasana kelas yang inklusif, aman, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik. Pendekatan CRT juga memiliki hubungan yang erat dalam upaya pemenuhan kebutuhan peserta didik berdasarkan teori perkembangannya. Dengan mengintegrasikan prinsip CRT, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran yang relevan dengan tahapan perkembangan peserta didik, sebagaimana dijelaskan oleh teori-teori seperti Piaget, Vygotsky, dan Erikson. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, peserta didik pada tahap tertentu belajar dengan cara yang berbeda. Seperti contoh, anak usia sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret sehingga memerlukan pembelajaran yang berhubungan langsung dengan pengalaman nyata. CRT membantu memenuhi kebutuhan ini dengan menggunakan konteks budaya peserta didik sebagai jembatan untuk memahami konsep-konsep abstrak. Seperti contoh, guru dapat memberikan contoh matematika atau sains yang berkaitan dengan tradisi atau lingkungan peserta didik. Selanjutnya, dalam teori perkembangan sosial Vygotsky,
Scaffolding atau bimbingan oleh guru dan teman sebaya sangat penting dalam zona perkembangan proksimal atau ZPD. CRT mendukung hal ini dengan menciptakan lingkungan kolaboratif di mana peserta didik dapat belajar melalui interaksi yang memperhitungkan nilai-nilai budaya mereka. Sementara itu, berdasarkan teori perkembangan psikososial Erikson, tahap-tahap seperti industri versus inferiority, usia sekolah, dan identity versus role confusion, usia remaja menekankan pentingnya rasa diterima dan penghargaan terhadap identitas. CRT berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan ini dengan merangkul identitas budaya peserta didik sehingga mereka merasa diakui dan dihargai. Ketika peserta didik merasa bahwa pengalaman hidup mereka relevan dengan materi yang diajarkan, maka mereka bisa lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar.